Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jemaat dikasih Tuhan, Alkitab menegaskan jangan menghakimi. Ya, terlalu sering dan mudah orang menghakimi. Ya, menghakimi itu gimana sih? Ya, dalam sebuah pengadilan itu ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ya, ada saksi dan sebagainya. Nah, di antara semua orang yang ada di situ, mungkin ada panitera dan lain-lain juga ya. Di antara semua itu yang mengambil keputusan itu adalah hakim. Yang memutuskan perkara itu hakim. Yang ketok palu itu hakim. Jadi apapun keputusan hakim, itulah yang dinyatakan sebagai kebenaran. Nah, dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya apa? Ketika kita melihat ada saudara kita, dia melakukan sesuatu, entah itu benar, entah itu salah, dan kita akhirnya mengambil posisi dengan kita menyatakan sesuatu. Misalnya, ada seorang teman sedang jatuh dosa, kita mengatakan, kamu tidak layak, kamu berdosa. Nah, saat itulah kita sedang menjadi hakim. Hati-hati, jangan menghakimi. Ya, dengan kita melihat kekurangan, kelemahan orang, lalu kita mengucapkan itu sama saja seperti seorang hakim yang memutus satu perkara. Dengan kita menghakimi, berarti ya kita menganggap orang itu bersalah, orang itu berdosa, orang itu layak dihukum. Dengan demikian yang terjadi kemudian apa? Kita kok jadi posisinya melebihi Tuhan. Hati-hati. Ya, penghakiman itu haknya Tuhan, bukan kita. Ya, jadi bila perlu kita ini harus mendoakan orang itu.
Ya, kalau ada saudara kita jatuh dosa, jangan kita buru-buru, wah kamu berdosa, itu nggak layak itu dan sebagainya. Sebaliknya, kita harus mendoakannya. Cuma dikasih Tuhan, ya seringkali seperti dikatakan di Alkitab tadi bahwa ya kita ini bisa melihat selumbar kotoran kecil saja di mata saudara kita. Sedangkan di mata kita sendiri ada balok yang begitu besar. Kita punya kelemahan juga, kita punya kekurangan juga, kita kadang berbuat dosa dan salah juga. Tetapi ya kita seringkali tidak merasa itu sebagai sesuatu yang penting untuk dibahas. Lebih sering kita membahas kesalahan kelemahan orang lain tanpa memikirkan bahwa kita juga ada kelemahan itu. Itulah menghakimi. Cuma dikasih Tuhan, Tuhan tidak ingin kita menghakimi. Sebaliknya Tuhan ingin supaya kita justru mengasihi, kita mendoakan. Yuk, daripada kita menghakimi orang lain, belajar kita introspeksi diri. Ya, dikatakan ya supaya kita mengeluarkan dulu balok dari mata kita. Artinya kita bereskan hidup kita. Tidak usah kita terlalu cepat menjadi hakim bagi orang lain. Menyatakan orang itu bersalah, orang itu enggak layak, orang itu berdosa. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mari Alkitab katakan jangan menghakimi. Karena sesungguhnya ketika kita menghakimi, takaran, ukuran, ya batasan yang sama yang kita pakai untuk menghakimi orang, itu juga akan diukurkan kepada kita. Kalau kita menembak orang lain atau melihat kelemahan kekurangan orang lain, sesungguhnya hukum yang sama juga diberlakukan atas hidup kita. Ya, mari Tuhan inginkan kita bukan jadi seorang yang menghakimi atau orang yang suka menyalahkan orang lain. Tetapi mari belajar introspeksi diri kita sendiri tentang hidup kita yang sesungguhnya juga banyak kelemahan, kekurangan, dan kesalahan. Dan di sisi yang lain, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita. Ingat, bukan sebagai hakim. Lalu sebagai apa? Kita harus mendoakan. Ya, sekali lagi bukan menghakimi tapi mendoakan yang baik supaya Tuhan yang memulihkan semuanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk Alkitab dengan tegas mengatakan, hai orang munafik, ya keluarkan dahulu balok di matamu baru engkau bisa melihat dengan jelas lumbar di mata saudaramu. Artinya Tuhan ingin kita introspeksi diri kita masing-masing, ya jangan buru-buru dengan kata-kata penghakiman kepada saudara kita, ya tetapi coba lihat juga diri kita, justru kita harus banyak bertobat. Ya, ketika kita mengeluarkan kata-kata penghakiman, apalagi kita menghukum orang, mengejudge orang, itu sepertinya kita mengeluarkan kutukan hukuman. Sesungguhnya kita sedang berdosa juga saat itu. Ya, tetapi sebaliknya, biarlah penghakiman haknya Tuhan bagikan kita mendoakan yang baik supaya semua dipulihkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih kami belajar sesuatu hari ini. Tuhan kami belajar bagaimana semestinya kami tidak menghakimi orang lain. Terlebih saudara kami. Ketika seorang saudara kami jatuh dosa pun bukan bagian kami untuk menghakimi Tuhan. Sebaliknya kami akan mendoakannya. Supaya ada pemulihan. Supaya dibangkitkan, dikuatkan kembali. Bukan menghakimi. Bukan menyalahkan. Bukan menghukum. Karena Engkau mengajarkan kami. Justru kami harus belajar introspeksi diri. Melihat segala kekurangan kami juga. Supaya kami pun juga dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hari ini. Hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.